Assalamualaikum, selamat siang. Saya Dwinita Dewinarkos, uh, kelas D pagi semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu dosen, yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan dibagi atas 4 konsep biaya. Jelaskan dalam contoh kasus. Untuk mengilustrasikannya, coba dibayangkan misalnya ada alternatif keputusan, yakni membuat atau membeli. Kita tahu bahwa tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi tangkai dan packing adalah 150.000 per tahun. Itu menurut volume normal ya. Apakah ini harus dipertimbangkan dalam keputusan tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu lebih dulu pertanyakan apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif. Biaya tersebut tentu saja merupakan biaya masa depan untuk memproduksi tangkai dan packing selama tahun berikutnya. Itu membutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Apabila tangkai dan packing dibeli pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Jasa tenaga kerja langsung untuk tangkai dan packing adalah sebesar 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu berbeda di antara kedua alternatif tersebut. Di sini dikatakan 150.000 untuk alternatif memproduksi dan 0 untuk alternatif membeli. Karena itu biaya ini termasuk biaya relevan. Implisit dalam analisis ini adalah biaya masa lalu untuk mengestimasi biaya masa depan. Biaya tenaga kerja langsung terbaru untuk aktivitas normal adalah 150.000. Biaya masa lalu ini dimanfaatkan sebagai estimasi biaya tahun berikutnya. Meskipun biaya masa lalu tidak pernah menjadi biaya relevan, namun biaya tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. Selanjutnya, ilustrasi biaya masa lalu yang relevan menggunakan mesin dan telah disusutkan dengan tarif 125.000 per tahun. Apakah angka ini merupakan biaya tidak relevan? Dengan kata lain, apakah penyusutan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Penyusutan adalah biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh setiap tindakan di masa depan. Meskipun kita mengalokasikan biaya tertanam ini ke periode yang akan datang dan menyebut alokasi tersebut sebagai penyusutan. Namun tidak satupun biaya perolehan yang dapat dihindari. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai sisa mesin atau nilai yang mungkin diterima dari penjual mesin saat ini akan menjadi relevan dan akan dimasukkan sebagai manfaat pembeli dari pemasok luar. Untuk menyederhanakan contohnya, kita asumsikan saja bahwa nilai sisa mesin itu adalah 0. Selanjutnya, ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Itu anggap saja biayanya untuk melis seluruh pabrik, yaitu sekitar 340.000, dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi tangkai dan packing yang menerima 12.000 dari biaya
dari biaya tersebut. Apakah biaya sebesar 12.000 ini relevan dengan keputusan membuat atau membeli? Pembayaran lis merupakan biaya masa depan karena lis harus dibayar selama setiap 5 tahun berikutnya. Namun apakah biaya tersebut berbeda di antara alternatif membuat atau membeli? Apapun opsi yang dipilih, pembayaran lis pabrik harus dilakukan, jumlahnya sama untuk kedua alternatif tersebut. Contoh yang saya gambarkan tersebut, kita harus mementingkan pengidentifikasian alokasi biaya tetap umum yang secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai tidak relevan karena setiap pilihan biasanya tidak mempengaruhi tingkat biaya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.